Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan memulai pelajaran 15 menit sebelum pukul 6. Kita berdoa lebih dahulu ya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur memiliki Bapak yang sungguh sangat baik. Terima kasih untuk nafas kehidupan ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru. Roh Kudus Engkau yang tuntun pimpin setiap anak-anak-Mu menerima pelajaran kebenaran firman. Biar roh hikmat pewahyuan ada pada kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu yang mengubah hidup kami, firman-Mu yang menguatkan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya teman-teman, saya akan men-sharingkan, melanjutkan tema apa yang terjadi apabila orang Kristen berbuat dosa. Maksud dengan orang Kristen di sini adalah orang yang sudah mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sehingga orang tersebut menerima keselamatan, dan ia sebagai orang percaya yang sudah lahir baru. Saya akan memberikan di dalam dua sisi ketika orang Kristen itu berbuat dosa. Dari sisi vertikal, yaitu dalam hubungan manusia tersebut dengan Tuhan, dan sisi horizontal dalam hubungan dengan sesama dan dalam kehidupan di muka bumi ini. Dari sisi vertikal, Yohanes 4 dan ayat 24 mengatakan, Allah itu roh. Barang siapa menyembah, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dari ayat ini kita jelas bahwa mengetahui bahwa Tuhan berhubungan dengan manusia itu melalui roh. Mengapa roh kita dapat berhubungan dengan Tuhan? Di 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Itulah yang terjadi ketika kita lahir baru. Saat itu juga kita diubahkan secara total. Kita menjadi ciptaan baru sebagai manusia roh. Karena roh kita terikat menjadi satu dengan rohnya Tuhan. Kembali seperti awal, sama ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Diciptakan segambar dengan Allah, yaitu roh manusia menyatu kembali dengan roh Allah. Bagaimana keadaan roh kita? Di 1 Korintus 6 ayat 11b, firman Tuhan mengatakan, ketika kamu telah memberi dirimu disucikan, tetapi kamu telah memberikan dirimu disucikan, telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah. Nah, seperti itulah keadaan roh kita. Telah disucikan, telah dikuduskan, telah dibenarkan. Keadaan roh kita itulah yang melayakkan kita itu dapat berhubungan dengan Tuhan. Ya. Di Efesus 1 ayat 13 dan 14, firman Tuhan di sini mengatakan, ketika kita mendengar firman kebenaran, yaitu Injil kebenaran, ketika kita merespon percaya, maka kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Oh, hal ini itu luar biasa. Roh kita yang telah disucikan, dikuduskan, telah dibenarkan itu dimaterai oleh Roh Kudus. Ya, dimaterai oleh Roh Kudus. Hal ini kemarin juga sudah disinggung oleh Bu Nini ya. Dimaterai Roh Kudus itu seperti apa sih? Teman-teman pernah beli atau melihat suatu produk makanan atau minuman dalam suatu kemasan, itu kan disil ya, ada segel. Itu adalah tanda jaminan bahwa produk makanan atau minuman yang ada di dalam kemasan itu masih asli, sama seperti pada saat diproduksi. Tidak akan tercemar atau terkontaminasi dengan apa yang terjadi di luar kemasan tersebut. Nah, itulah gambaran tentang materai Roh Kudus. Roh kita tuh dibungkus, disegel dengan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu memberi jaminan bahwa roh kita yang telah dikuduskan, telah disucikan, telah dibenarkan tersebut akan tetap sama seperti ketika kita lahir baru. Roh kita tidak dipengaruhi oleh apapun kondisi di luar roh kita. Tidak terpengaruh atau terkontaminasi dengan kegagalan atau kekotoran pada jiwa ataupun tubuh berupa perbuatan-perbuatan kita.
Dan artinya juga perbuatan dosa itu tidak mempengaruhi roh kita. Karena Roh Kudus yang menjamin kita. Itulah yang kita pegang dan kita percayai. Nah, meskipun roh kita ini tidak terpengaruh oleh dosa, namun tidak seperti itu dengan jiwa dan tubuh kita. Karena saat itu ketika kita lahir baru, yang diubah total itu adalah roh. Jiwa dan tubuh ini belum diubah secara total seperti roh. Meskipun telah dibayar lunas oleh Yesus. Dosa yang diperbuat itu juga bukan lahir dari roh kita yang sudah lahir baru, tetapi dari jiwa kita. Ingat ya, di jiwa itu yang berperan utama itu adalah pikiran. Jadi melalui pikiran kita yang belum diperbaharui firman Tuhan, itulah yang mempengaruhi perbuatan di dalam tubuh kita, termasuk perbuatan-perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa itu tidak mungkin terjadi jika tidak dibuai dahulu di pikiran. Jadi peran pikiran inilah bagian kita untuk mengubah. Nah, itu dalam sisi vertikal. Mari kita akan lihat di sisi horizontal, yaitu di dalam hubungan kita dengan sesama dan kehidupan di bumi ini. Di 1 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang Kristen akan berdampak pada sesama, akan menjadi batu sandungan, akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Padahal kita tuh seharusnya menjadi representatifnya Tuhan, menjadi displaynya Tuhan di muka bumi ini. Dari hidup kita lah orang akan melihat Yesus. Mari kita lihat di Roma 8 ayat 1. Firman Tuhan katakan, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, namun ingat, tetapi firman Tuhan di Yeremia 4 ayat 18. Apa yang dikatakan di Yeremia 4 ayat 18? Perbuatan dan tingkah lakumu yang menyebabkan itu semua kepadamu. Nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Itulah penghukuman dari perbuatan kita. Karena kita masih hidup di bumi ini, di bumi berlaku hukum tabur tuai, ada konsekuensi. Kemarin sudah disebutkan juga. Jadi penghukuman yang diterima yaitu dari sistem dunia, penghukuman dari iblis, bukan dari Tuhan. Itu perlu diingat ya. Karena tadi sudah jelas bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Jangan katakan juga suatu hal yang kita alami, hal yang buruk itu merupakan pikul salib. Ya, bukan seperti itu. Pikul salib hanya ketika kita berjalan di dalam kebenaran, kita tidak mau kompromi dengan dosa, atau kita memberitakan kebenaran firman, kita dibenci, kita dianiaya, itu baru bisa kita katakan bahwa kita itu pikul salib. Nah, semua hal ya di dalam kehidupan kita ditanggung oleh Yesus, kecuali satu ini tentang aniaya. Kemudian selain dari perbuatan kita, ada penghukuman dari karena perbuatan kita itulah ada dampak juga dari penghukuman dari sistem dunia. Ya, jika kita ngebut ya, kan di sistem dunia yaitu pemerintah dimanapun ada hukum ya. Jika ngebut akan ditilang, dihukum, dipenjara dan lain sebagainya. Kemudian di 1 Petrus 5 ayat 8 juga penghukuman yang dari iblis. Dikatakan sadarlah, berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat, artinya tidak semua orang bisa ditelan. Hanya orang yang membuka celah untuk iblis. Kapan? Kapan itu terjadi? Ketika orang tersebut berbuat dosa. Dosa itu lewat daging kita. Ingat, kita itu manusia roh. Ya. Dosa itu lewat daging kita. Yaitu nafsu daging, nafsu mata, keangkuhan hidup. Hal itulah yang iblis mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, begitu pula dengan kita. Ya, tentang tawaran-tawaran seperti itu.
Dan Roma 6 ayat 16 dikatakan, apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kepada kebenaran. Jadi pilihan kita, kepada siapa kita akan tunduk, dan semua ada konsekuensinya. Ketika orang itu berbuat dosa, maka mereka berada dalam kuasa si jahat. Firman Tuhan katakan juga di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah pekerjaan si jahat. Ketika orang membuka celah, artinya tidak perlu membuka terlalu lebar. Ya, hanya celah kecil pun iblis masuk, maka akan mengobrak-abrik kehidupan kita. Artinya mencuri, tadi dikatakan mencuri. Pasti ada sesuatu yang dicuri, yaitu apa yang sudah kita miliki di dalam karya keselamatan Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Segala berkat rohani di dalam surga bisa dicuri oleh iblis. Ya, dicuri, bisa curi kesehatannya karena sakit, karena kita makan hal-hal yang tidak benar. Ya, kemudian jika juga hal-hal yang damai sejahtera kita, karena kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Hal tersebut yang tidak baik itu sehingga akhirnya manusia itu akan menyalahkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan, ya, dan tidak lagi mau mendengar kebenaran firman, hatinya bisa mengeras. Itu dampak dari membuka celah terhadap dosa. Dan Roma 1 ayat 21 mengatakan, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, inilah yang Paulus menggambarkan tentang manusia yang jatuh di dalam dosa. Mereka tahu tentang Tuhan, tetapi tidak bersyukur akan kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Tidak mengakui Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Menjauhkan peran Tuhan di dalam kehidupannya. Pikiran menjadi sia-sia. Pikiran akan mempengaruhi hati seseorang, akan berpengaruh pada perilakunya, melakukan hal-hal yang sia-sia yang tidak sesuai dengan kebenaran. Maka hal itulah yang semakin menjauhkan dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh, ya. Tapi dia, sifat manusia itu kalau sudah jatuh dalam dosa, dia akan menjauh dari Tuhan seperti Adam. Ketika jatuh dalam dosa, ia lari, dia sembunyi. Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya itu setia. Hanya oleh iman kepada Yesus, kita berpegang pada janjinya. Yesus yang akan menjamin keselamatan kita. Yesus sudah menjamin keselamatan kita. Dan Yohanes 10 ayat 28 dan 29 dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tuhan Yesus menjamin kita tidak akan binasa selama-lamanya. Tidak ada yang merebut kita dari tangan Yesus. Bapa lebih besar dari siapapun, dan kita aman dalam tangan Bapa. Luar biasa betapa kasihnya Bapa. Tuhan memberikan keselamatan itu gratis, bukan berarti murahan, karena mahal dibayar oleh darah Yesus. Manusia tidak sanggup membayarnya sehingga gratis. Oleh karena itu, jangan menyepelekan, lakukan perubahan pola pikir setiap hari sesuai kebenaran firman Tuhan, sehingga jiwa kita pun selaras dengan roh kita yang sudah sempurna, dan kita semakin hari serupa dengan Kristus dan menggenapi rencana Tuhan.